Oke, marketers, selamat datang kembali di acara Behind the Numbers, episode ketiga. Kali ini kita dalam episode ketiga akan membahas mengenai BRI. BRI adalah salah satu BUMN yang sekarang sudah go public dan pada saat ini merupakan BUMN dengan market cap paling besar di Bursa Efek Indonesia. Apa yang membuat BRI menjadi lain dari yang lain? Padahal ada bank yang sebenarnya asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan BRI, tapi market cap-nya tidak sebesar BRI. Salah satu hal yang menarik dari BRI adalah pencapaian laba yang besar. Sampai saat ini BRI adalah emiten dengan laba paling besar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu di kalangan BUMN termasuk yang sudah bukan go public, BRI sebenarnya memang bukan yang terbesar, tapi pencapaian BRI memang fenomenal karena memang dalam kurun waktu yang panjang BRI bisa mencapai perolehan laba yang besar dalam kurun waktu yang lama. Ini tidak mudah untuk dilakukan ini, karena kan kalau menjadi yang terbesar asetnya sebenarnya banyak yang bisa, tapi mampu menjadi yang labanya yang paling besar tidak mudah untuk dilakukan, apalagi dalam kurun waktu yang lama. BRI mampu melakukan hal tersebut karena apa? Karena memang punya bisnis model yang menarik kayak gini kan. Kami di Makles kebetulan memang pernah diminta membantu BRI sebelum BRI itu go public. Kami membantu menyusun corporate plan-nya. Dan pada saat penyusunan core plan tersebut, kami paham kayak gini kan, keunikan bisnis dari kayak BRI. BRI memang bank yang lain dari yang lain. Kalau kebanyakan bank itu berpusat di kota, tapi kalau BRI memang berpusatnya di kota, tapi bisnisnya sebagian besar adalah di desa-desa. Ini sesuatu yang membuat BRI punya keunikan dibandingkan dengan bisnis bank lainnya, terutama adalah di bank menengah besar ini kan. Di mana bank menengah besar ya mungkin akan mikir-mikir kalau mengikuti jejak kayak BRI masuk di desa-desa ini kan. Karena apa? Karena di desa sebenarnya banyak orang-orang yang sebenarnya ya mungkin bisa dibilang belum layak menjadi kayak nasabah kayak gini kan. Tapi kenapa BRI itu berani masuk dan kemudian malah justru bisa meraih laba yang besar kayak gini kan. Nah ini memang salah satu ciri khas dari pionir dalam suatu bisnis ini. BRI memang jadi pionir dalam mengembangkan bisnis di pedesaan. Karena apa? Karena dulu di tahun 1980-an, BRI mendapatkan penugasan untuk menjadi penyalur kredit untuk petani. Pada situ petani ya pasti semuanya ada di desa-desa. Beda dengan era sekarang di mana kita ketemu dengan petani milenial yang mereka bisa ada di kota ini kan. Karena era sekarang petani milenial itu bisa menanam padi itu di rumahnya masing-masing. Nah, itu adalah ciri khas petani milenial. Tapi kalau petani pada umumnya biasanya ada di desa. Nah, karena di desa mereka terus terang ya menghadapi tantangan ini kan di desa, apalagi pada tahun 1980-an dengan kondisi transportasi yang terbatas, telekomunikasi juga terbatas, tidak mudah untuk menjadi lembaga perbankan desa-desa. Karena itu BRI pada saat tersebut ya seperti kayak ya sudah menjalankan tugas gitu saja ini kan, harus menyalurkan untuk kayak petani. Nah karena memang merupakan penugasan yang cukup panjang, akhirnya BRI boleh dibilang diakrabin oleh orang-orang yang ada di desa, khususnya para petani. Mereka menjadikan BRI adalah bukan sekedar kayak lembaga perbankan ini kan, lembaga yang bahkan akan menjadi ditanya untuk berbagai hal ini kan. Mantri BRI Unit, yaitu orang yang posisinya paling tinggi di BRI Unit yang ada di desa-desa, seringkali menjadi tempat rujukan ini kan, buat warga desa yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, mau cari SMA atau mau cari perguruan tinggi. Salah satu yang ditanya adalah Mantri BRI Unit ini kan. Karena apa? Karena Mantri BRI Unit dianggap orang yang punya jaringan yang luas kayak gini kan. Padahal mereka sebenarnya adanya di desa ini kan. Bahkan kadang-kadang mereka sebenarnya asalnya dari desa tersebut ini kan. Tapi karena Mantri BRI Unit adalah bagian dari organisasi besar yang seringkali memang berinteraksi dengan petugas BRI dari wilayah lain, akhirnya dianggap punya pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan warga desa pada umumnya. Karena itu wajar kemudian Mantri BRI Unit menjadi semacam sumber informasi yang ini kan. Karena mereka punya kepercayaan tinggi, pada akhirnya warga desa ya biasa aja ini kan harus menaruh duitnya di BRI kayak gini. Karena apa? Karena mereka kenal orangnya juga seringkali dijadiin judukan kalau mencari informasi, sehingga akhirnya itu kepercayaan pada BRI tinggi kayak gini kan.
Karena itu apa? Nah, ini yang membedakan BRI dengan kayak bank yang lain kayak gini kan. Mereka bukan hanya untuk kayak menabung ini kan, mereka ikut dalam tanda petik mengawasi ini kan. Kalau ada tetangganya atau temannya yang meminjam BRI, kalau bisa harus dilunasin sesuai dengan jadwalnya kayak gini. Kalau bisa jangan sampai ada yang menunggak kayak gini kan. Karena apa? Karena ya itu mereka merasa ini kan, ini bank ikut merasa seolah-olah adalah bank saya kayak gini kan. Duit saya ada di sana kayak gini kan. Kalau nanti ada masalah ya nanti saya juga akan ikut kena masalah kayak gini kan. Ini adalah suatu ekosistem yang lain dari yang lain kayak gini kan. Jadi yang namanya BRI unit ini bukan hanya sekedar bank ini kan. Itu adalah tempat komunitas di desa itu berinteraksi, bukan hanya sekedar kayak menyimpan duit, tapi juga untuk nantinya membuat banknya itu nanti memang jadi lembaga yang sehat dan menguntungkan ini kan. Ini sesuatu yang akhirnya sulit ditiru oleh yang lain ini kan. Yang lain dulu mungkin nggak akan mau ngikutin jejak kayak BRI karena apa? Karena pada awal-awalnya memang berbisnis di desa itu ya pasti lebih banyak ruginya ini kan. Tapi karena memang akhirnya BRI bisa membina dan segala macamnya dalam perjalanan waktu, itu yang namanya BRI unit desa itu menjadi lembaga yang menguntungkan ini kan. Pada saat kami diminta untuk membantu menyusun core plan, kita melihat wah ini BRI memang punya bisnis model yang lain dari yang lain. Nggak akan bisa ditandingin oleh yang lain ini kan. Karena apa? Karena yang lain kalau mau masuk di desa, itu pasti akan butuh investasi yang mahal ini kan. Terutama adalah bukan hanya membangun kayak jaringan secara fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia ini kan. Bagaimana nanti bisa merekrut nasabah baik penabung maupun kayak peminjam dari desa yang bersangkutan dan sekaligus merekrut orang-orang yang bisa dipercaya dan punya integritas yang bagus untuk mengelola sebuah bank di desa ini kan. Padahal misalnya pada tahun 80-an, 90-an ini kan, mengawasi lembaga perbankan apalagi di desa, itu juga nggak mudah. Komunikasi terbatas, transportasi terbatas ini kan. Tapi karena memang punya orang-orang yang punya integritas tinggi, dedikasi yang tinggi, akhirnya ya bisa jalan kayak gini kan. Nah itu adalah sesuatu yang terus terang sulit untuk ditiru yang lain ini kan. Membangun kantor mungkin bisa ditiru yang lain ya ini kan. Tapi membangun karakter, culture itu susah untuk ditiru. Nah ini adalah salah satu investasi mahal yang sulit untuk ditiru oleh pemain lain. Dan itu yang dilakukan oleh kayak BRI. Itulah sebabnya waktu itu kami udah yakin ini kan. Dengan bisnis model yang unik, cuma tinggal soal waktu ini kan. BRI akan jadi bank yang kuat di masa depan. Karena itu pada tahun 2002 kami yakin ini kan. Pada suatu ketika BRI akan menjadi salah satu bank yang terbaik di Indonesia, terutama adalah dalam perolehan laba. Nah ini yang waktu itu kami berani ini kan, BRI akan menjadi bank nomor 1. Nah semuanya kaget ini kan, karena apa? Pada tahun 2022 itu BRI sebenarnya secara aset itu masih nomor 4, jauh di bawah Mandiri, kalah dibandingkan dengan BCA atau BNI ini kan. Tapi kenapa kami waktu itu yakin ini kan, BRI menjadi kayak bank nomor 1? Karena kita melihat bisnis modelnya yang unik dan kemungkinan akan perolehan labanya. Jadi waktu itu kita sudah melakukan estimasi perolehan labanya. Kira-kira kapan itu kan BRI akan menjadi bank yang nomor 1 dalam perolehan laba. Nah ternyata memang akhirnya terbukti mulai tahun 2005 itu BRI memang menjadi bank nomor 1 dalam perolehan laba ini kan. Pelan tapi pasti BRI bukan hanya sekedar besar secara perolehan laba, asetnya juga semakin besar. Karena apa? Karena memang dengan laba yang semakin membesar, BRI bisa membangun kapabilitas, membangun jaringan yang lebih luas ini kan. Yang tidak pernah terbayangkan buat banyak orang itu adalah dulu BRI itu diasosiasikan sebagai bank desa, pasti secara teknologi pasti ketinggalan ini kan. Tapi apa yang terjadi ini kan? Di tahun 2012 di masa pemerintahnya Presiden SBY, BRI ditawarin untuk apa? Untuk membeli satelit. Karena apa? Karena sebagai bank dengan laba yang paling besar atau BUMN laba yang paling besar, BRI dianggap yang paling mampu lah untuk membeli satelit. Pada saat itu kebetulan ada 2 lembaga di Indonesia yang bisa punya satelit. Satunya Telkom, BUMN juga. Satunya lagi adalah Indosat. Tapi Indosat karena merasa wah sekarang tidak worth it ini kan untuk punya bisnis satelit. Indosat waktu itu menyampaikan pemerintah Indonesia ingin mengembalikannya lah izin untuk menangani satelit
ke pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menunjuk BRI ya gini kan. Jadi bayangkan ini kan, BRI yang tadinya adalah identik dengan bank desa, mungkin secara teknologi dianggap ketinggalan, tiba-tiba punya satelit ini kan. Sesuatu yang akhirnya menunjukkan lompatan besar dari BRI. Nah, apa yang menarik kemudian dilakukan oleh BRI? Oh, BRI sanggup ini kan. Karena apa? Karena sebenarnya memang dengan keberadaan jaringan yang ada di desa, bahkan di daerah terpencil, memang BRI butuh satelit ya gini kan. Karena apa? Karena kalau nanti bangun katakanlah jaringan komunikasi berbasis kabel, mahal dan butuh waktu yang panjang kayak gini kan. Tapi dengan satelit, nggak murah sebenarnya, tapi nanti itu akan bisa memotong waktu ini kan, supaya nantinya semua jaringan yang ada di desa-desa bisa melayani secara real time kayak gini. Nah, ini sesuatu yang akhirnya menjadikan BRI punya keunikan yang berbeda gini kan. Awalnya hanya sekedar punya jaringan yang ada di desa. Dia BRI tetap ada jaringan yang di kota juga. Tapi yang dominan itu adalah jaringan di desa. Nah, kalau jaringan di desa tapi terkoneksi dengan bagus, bisa memberikan layanan secara real time, jadi punya keunggulan yang berbeda kayak gini kan. Akhirnya itu apa? Wah, BRI semakin lama semakin dipercaya oleh masyarakat di desa kayak gini kan. Karena masyarakat di desa merasa, wah meskipun kita ada di desa, kita nggak ketinggalan kayak gini kan. Itu yang membuat BRI punya posisi yang kuat itu loh. Karena itu ketika salah satu sovereign wealth fund di ASEAN, mohon maaf saya nggak sebutin namanya, menghubungi Makpres ini kan, meminta Makpres melakukan kajian, kira-kira bisa nggak nanti ada lembaga yang dalam tanda petik nih ya, bisa bersaing dengan kayak BRI ini kan. Kita sih sebenarnya nggak usah pikir panjang, wah susah kayak gini nih kan. Bukan karena apa? Karena kita memang punya pengalaman interaksi dengan BRI dan itu memang BRI memang punya posisi yang kuat di desa-desa kayak gini kan. Itu susah untuk ditandingi oleh yang lain ini kan. Meskipun nanti modalnya besar, susah kayak gini kan. Karena apa? Karena BRI bukannya sekedar kayak lembaga perbankan yang punya memang jaringan luas, tapi memang punya semacam kayak jaringan culture dan karakter kayak gini kan. Itu yang susah untuk ditiru kayak gini kan. Membangun investasi jaringan, mau termasuk jaringan fisik maupun jaringan komunikasi, mungkin banyak yang bisa, apalagi kalau dengan modal besar. Tapi kalau mau investasi dalam bidang culture dan karakter, wah itu susah untuk dilakukan ini kan. Dan itu BRI sudah melakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun di desa-desa ini kan. Mereka sudah lekat dengan masyarakat desa yang mereka merasa bahwa ini adalah lembaga yang merupakan seolah-olah merupakan bagian dari hidup mereka dan mereka ingin ikut menjaganya ini kan. Gimana nanti ada yang mau bersaing dengan kayak mereka ini, karena mereka dianggap sebagai kayak bagian dari hidup mereka kayak ini kan. Susah untuk melawan kayak seperti itu nih kan. Bisa saja sih nantinya kalau nantinya mungkin mungkin ngasih harga yang jauh lebih murah dan segala macam yang ini kan. Tapi kalau seperti itu, kan pasti balik modalnya juga akan lebih lama kayak gini kan. Nanti malah mungkin secara bisnis bisa nggak layak kayak gini kan. Jadi waktu itu kita bilang, kemungkinannya susah gini kan. Dan memang ada beberapa yang sudah mencoba memang nggak bisa kayak gini kan. Karena apa? Karena terutama adalah menghadapin kemungkinan harus investasi dalam membangun culture dan karakter yang nanti akhirnya bisa diterima oleh masyarakat kayak gini kan. Ini sesuatu yang unik yang memang dimiliki oleh kayak BRI ini kan. Tapi BRI kemudian bukan hanya membangun satelit ini kan, juga melakukan modernisasi ini kan. Modernisasi dalam apa? Dalam yang namanya electronic delivery channel kayak gini. Mereka kemudian membangun jaringan di perkotaan, termasuk adalah layanan yang namanya kayak digital branch ini kan. BRI termasuk yang pertama nanti memberikan layanan namanya kayak digital brand ini kan. Ini untuk apa? Untuk merubah persepsi ini kan. Bank yang tadinya desa ketinggalan, dan mungkin banyak orang di kota yang nggak tahu bahwa sebenarnya BRI punya satelit, terhubung dengan satelit. BRI sebenarnya bisa punya kantor layanan yang ada di kapal. Jadi di tengah lautan juga bisa melayani nasabah. Nggak banyak yang tahu ini kan. Karena apa? Karena ya nggak terlihat oleh mereka ini kan. Karena itu kemudian BRI pengen punya namanya digital brand, dan BRI memutuskan itu harus ada di salah satu mall besar di Jakarta. Supaya terlihat kayak gini kan. Karena apa? Wah ini banknya modern ini, punya kayak digital brand kayak gini kan. Digital brand yang semuanya layanan digital dan mungkin nggak terlalu bergantung katakanlah waktu pada saat itu nih kan. Orang kayak gini kan. Malah yang menonjol adalah layanan teknologi yang berbasis digital kayak gini kan. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang ini kan. Kok BRI yang tadinya identik dengan bank dari desa
bisa menjadi salah satu pionir dalam kayak digital brand kayak gini kan. Nah ini adalah langkah-langkah untuk BRI untuk merubah persepsi ini kan. Karena itu nggak mengherankan kayak gini kan. Bank yang tadinya memang sangat kuat di desa juga mulai diakui nih keberadaannya di kota ini kan. Mereka punya posisi ini kan. Terus kemudian BRI memang terus berusaha untuk memperbaiki layanannya di daerah perkotaan, termasuk ya sekarang di banyak mall juga ada kayak layanan digital brand yang versi kecil kayak gini kan. Ini yang membuat BRI lain dari yang lain ini kan. Ternyata bank yang di desa ini teknologinya juga maju, layanannya juga nggak kalah dengan bank lain kayak gini kan. Ini yang membuat BRI bukan hanya kuat di desa, sekarang juga kuat di perkotaan kayak gini kan. Ini yang membuat BRI lain dari yang lain. Karena itu meskipun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bisnis di desa itu terus terang nggak mudah ini kan. Karena apa? Karena secara dalam aspek transportasi, komunikasi, penyiapan SDM pasti juga akan lebih mahal dibandingkan kalau hanya kayak di perkotaan. Nah itu aja. Tapi ternyata BRI bisa ini kan menjadi bank yang sebenarnya secara operasional efisien ya ini kan. Karena secara operasional efisien ini kan, makanya meskipun mungkin melayani jumlah nasabah yang sangat banyak, tetap bisa mendapatkan laba yang besar ini kan. Jadi laba yang besar ini sebenarnya adalah akumulasi dari kemampuan melakukan efisiensi ini kan. Karena apa? Karena melayani nasabah di desa dengan jumlah yang banyak, apalagi kemudian ditambah dengan UMKM yang ada di daerah perkotaan yang jumlahnya juga cukup banyak, itu harus bisa efisien dong kan gitu kan. Kalau nggak efisien, pasti nanti akan susah mendapatkan laba yang besar ini kan. Ternyata BRI bisa kayak gini kan. Gimana caranya ini kan? Yang tadinya melayani petani, kemudian melayani UMKM dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin puluhan juta, tapi bisa lakukan secara efisien ya gini kan. Dan akhirnya bisa mendapatkan laba. Dalam perjalanan waktu, BRI bukan hanya sekedar punya satelit, punya digital brand ini kan. Memang melakukan perbaikan electronic delivery channel termasuk dalam bidang aplikasi ini kan. Transformasi digital yang dilakukan oleh BRI dilakukan secara besar-besaran kayak gini kan. Sehingga akhirnya itu apa? Efisiensi itu memang terus bisa kayak diperbaiki, tapi yang sekarang ditambah itu apa? Produktivitasnya ini kan. Produktivitasnya juga semakin meningkat kayak gini. Karena apa? Karena sekarang kalau kita bicara mengenai jumlah nasabah yang bisa dilayani bisa jauh lebih banyak kayak gini kan. Itu adalah kita bisa menyampaikan dalam aspek melayani secara cepat dalam jumlah yang banyak. Ini sesuatu yang nggak mudah untuk dilakukan. Melayani nasabah dengan cepat mungkin banyak yang bisa kayak gini kan, karena kita dengan ada layanan digital nih. Tapi melayani nasabah dalam jumlah yang banyak secara cepat, itu yang salah satu yang sekarang coba dilakukan oleh kayak BRI dan ternyata terbukti bisa berhasil gitu. Karena itu kalau kita melihat sampai hari ini kan, BRI ternyata bisa menjadi bank yang labanya paling besar ini kan. Cuma memang sekarang dalam 2 tahun terakhir ini ya BRI menghadapi tantangan kayak gini kan. Terutama adalah begitu kayak kondisi ekonomi yang buruk dan ternyata memang banyak UMKM yang kena kayak gini kan. Petani yang kena kayak gini kan. Itu mau nggak mau juga berpengaruh pada kayak BRI kayak gini kan. Dan ini moga-moga tidak mengulang apa yang pernah terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 dan 2021, BRI pernah tidak menjadi yang paling besar dalam perolehan laba gini kan. Karena apa? Karena kita tahu pada saat pandemi tahun 2020-2021 sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang susah, khususnya adalah petani dan UMKM ini kan. Pada masa itu tersebut ya BRI ya harus mau berkorban kayak gini kan. Supaya itu apa? Supaya nantinya petani atau UMKM yang jadi nasabahnya bisa cepat bangkit kembali kayak gini kan. Kalau misalnya BRI tetap pengen menjadi bank dengan laba yang paling besar, bisa aja sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti mereka akan kehilangan banyak nasabahnya dan nantinya yang namanya masa depannya BRI juga akan menghadapi tantangan kayak gini kan. Nah ini yang sekarang harus dimulai dipikirkan kayak BRI ini kan. Kalau kita melihat mengenai kayak sekarang mulai ada kayak mulai penurunan dalam ROA, ada penurunan dalam ROE ini kan. Ini meskipun sebenarnya masih dalam persentase yang sangat kecil ini kan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus mulai diperhatikan oleh kayak BRI. Karena apa? Karena sekarang dengan size yang besar, dengan jumlah lembaga keuangan yang juga semakin banyak, pasti nasabah punya pilihan yang semakin beragam kayak gini kan. Karena itu memang BRI harus mencoba melakukan upaya bukan hanya inovasi kayak gini kan, tapi untuk membantu ini kan.
nasabah petani UMKM yang merupakan nasabah utama mereka, agar mereka memang bisa juga ikut tahan ini kan, menghadapi gejolak perubahan lingkungan usaha kayak gini kan. Memang BRI sekarang punya ada kegiatan yang namanya kayak Brilliantpreneur, tapi yang salah satu yang nantinya harus dilakukan juga itu adalah bagaimana nantinya BRI bisa membantu nasabah-nasabahnya ini kan, bisa menghadapi gejolak perubahan lingkungan yang memang bisa silih berganti dari waktu ke waktu kayak gini kan. Sekarang kita bisa menyampaikan mengenai bukan hanya sekadar kayak mungkin perubahan adanya kayak teknologi, tapi juga memang kondisi ekonomi yang buruk ini kan, daya beli yang menurun dan segala macamnya, yang akhirnya berpengaruh pada kinerja dari UMKM yang merupakan salah satu nasabah inti dari BRI ini kan. Nah, ini yang sekarang jadi tantangan, gimana caranya ini kan. Apakah nanti BRI bisa membantu ini kan sebagai nasabahnya untuk nanti melakukan transformasi, sehingga mungkin banyak nasabah UMKM lainnya yang juga terinspirasi dan bisa melakukan transformasi. Nah, ini yang sesuatu hal yang mungkin nanti bisa ini kan, kalau kita mengacu pada pengalaman di masa lalu, di mana dulu mantri unitnya BRI, mantri dari BRI unit itu kemudian dijadikan sumber informasi ini kan. Bisa nggak nantinya BRI itu punya banyak cerita atau cerita-cerita mengenai cerita dari UMKM yang berhasil ini kan, menghadapi berbagai gejolak perubahan lingkungan usaha, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi buat UMKM lainnya, sehingga nantinya BRI bisa menjadi bank tetap kuat, mungkin tetap bisa menjadi bank dengan yang labanya paling besar, dan bahkan BUMN yang paling besar, mungkin BUMN dengan yang market cap-nya paling besar di masa depan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dalam acara Behind the Numbers edisi berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Marketis TV dan menjadi subscriber dari Marketis TV.